Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Gusti Anggara. Di sini saya akan menjelaskan layer transport. Layer transport adalah suatu lapisan yang bertanggung jawab membentuk sesi komunikasi antara dua aplikasi dan mengirim data di antara keduanya itu. TCP/IP menggunakan dua protokol untuk mencapainya. TCP dan UDP. Tanggung jawab utamanya adalah pertama, melacak komunikasi individual antar aplikasi pada host sumber dan host destinasi. Yang kedua, membagi data untuk keperluan pengaturan dan menyatukan data yang tersegmen, seperti saat streaming pada host destinasi. Yang ketiga, mengidentifikasi aplikasi yang sesuai untuk komunikasi. Ini dia gambar layer transport. Layer transport memungkinkan aplikasi pada perangkat untuk berkomunikasi. Aplikasi transportasi ke internet atau network access, kemudian akan ke perangkat yang berbeda. Selanjutnya ini dia tabel perbandingan TCP dan UDP. TCP connection oriented, UDP connectionless. TCP reliable, UDP best effort. TCP segment sequencing, UDP no sequencing. TCP retransmission, UDP no retransmission. TCP handshake, UDP non handshake. TCP untuk keperluan email, file sharing, dan download. UDP untuk keperluan voice streaming dan video streaming. TCP connection oriented. Maksudnya itu server mendapat perhatian dari klien. Misalkan server mengirimkan file. Kemudian pada klien data itu korup, sehingga klien meminta pengiriman ulang. Jika UDP tanpa perhatian. Jadi data yang dikirim jika korup tidak ada pengiriman ulang karena klien tidak meminta pengiriman ulang dari server itu. Selanjutnya yang atas TCP dan yang bawah UDP. TCP pengirimannya reliable, artinya dapat dipercaya. Dianalogikan sebagai surat yang teregistrasi ini. Bisa dipastikan surat itu sampai di tangan penerimanya. Berbeda halnya dengan UDP. Dianalogikan sebagai surat biasa, standar. Untuk pengirimannya di sini sudah maksimal. Tapi pada prosesnya bisa mengalami kendala yang lain, sehingga bisa saja surat tersebut tidak sampai kepada tujuannya. Selanjutnya, segment sequencing. Fitur ini terdapat pada TCP, protokol TCP. Oke. Misalkan dari server, data yang akan dikirimkan terbagi menjadi beberapa segmen, bagian, 1 sampai 6. Kemudian segmen itu melewati rute yang berbeda untuk mencapai destinasinya ke klien. Karena perbedaan rute itu, maka segmen yang tiba akan acak menjadi seperti ini. 1, 2, 6, 5, 4, 3. Karena protokolnya TCP, maka akan terjadi pengurutan segmen seperti ini. Urutannya sesuai seperti yang aslinya dari server itu. UDP tidak memiliki fitur ini. Jadi jika pada UDP segmennya tetap acak seperti ini, tidak berurutan lagi, tidak diurutkan. Selanjutnya pada TCP ada fitur retransmisi.
pengiriman ulang. Jadi ketika ada segmen yang hilang, maka selang beberapa waktu hingga timernya kadaluarsa, maka sender akan mengirimkan lagi segmen yang hilang itu tadi. UDP tidak memiliki fitur ini. Jika gagal, tidak ada pengiriman ulang. Kemudian handshake, fitur pada TCP. A adalah komputer server, kemudian B adalah kliennya. A mengirimkan sinyal kepada B. B menerimanya. Kemudian B kembali mengirim sinyal sehingga diterima oleh A. Kemudian koneksinya terbangun di sini. Baru A mengirimkan data-datanya. Arah panah ini dia analogikan sebagai jabat tangan. Ketika A menjabat tangannya, kemudian B menyambutnya, maka terbangun komunikasinya. Ini untuk tambahan port addressing. Bisa dibaca, terdapat banyak port. 0 sampai 1023, 1024 sampai 49.151, dan seterusnya. Ini yang wajib kita ketahui jika nanti kita bekerja di bagian jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.